Ya, kita bahas lebih dalam malam ini. Pemirsa, sudah bergabung bersama kita kuasa hukum Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdullah, Prof. Hipnu. Ya, assalamualaikum Pak Abdullah, Pak Juni. Baik. Malam. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pak Abdullah, berarti ini tidak relevan atau prematur ya Pak Abdullah? Gimana itu penjelasannya Pak? Jadi begini, ya kan, dakwahnya saya juga bingung gitu loh. Dakwaan itu kan pasal-pasalnya kan beda-beda. Ada 310, ada 311, ada 310, 433 kalau undang-undang yang baru ya. Kemudian 311 itu 434. Kemudian ada undang, itu unsurnya sama. Nah, agak aneh. Jadi 310 ya itu, 311 ya itu kan beda-beda, perbuatannya beda. Masa orang pencuri sepeda disamakan dengan orang korupsi, sama dan sebagainya gitu. Dan saya jadi bingung ini sidangnya dakwaan untuk Roy Suryo apa untuk Dr. Tifa? Dr. Tifa itu hanya dituliskan di awal aja identitas, setelah itu Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan banyak, ya kan, siapa? Kemudian apa sama perbuatannya? Dan waktu itu yang dilaporkan kan sekitar 12 orang. Ada YouTuber. Apakah peristiwa yang dilakukan Dr. Tifa sama dengan YouTuber, dengan Egy Sujana, dengan apa? Jadi bukan persidangan Tifa, tapi persidangan Roy Suryo. Roy Suryo dan kawan-kawan tadi ya Pak? Dia tidak sebut langsung Dr. Tifanya, tapi kan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian link-link yang link-link orang lain semua. Link ini, link dari TV, dari ini, dari itu. Bukan bukti perbuatannya Dr. Tifa gitu loh. Aneh kan? Ada link ini, saya jadi bingung juga sampai ngantuk-ngantuk saya dengerin gitu. Bahkan dia ngakui, habis baca ke pasal ini, pasal berikutnya, oke, karena sama maka tidak dibacakan. Masa unsur dalam pidana ini, coba tanya Prof. Ibnu itu selalu berbeda. Maka pencuri sama pemerkosa sama unsurnya, kan nggak sama. Dan kawan-kawan ini bisalah dikatakan jika ada keikutsertaan, pasal 55, pasal 56, ini nggak ada, ini alternatif aja. Yang alternatif pun yang terakhir, yang 1 sampai 3 itu primer, sekunder dan sebagainya. Berarti pasalnya beda-beda, tapi ternyata unsurnya sama, akan tetapi link. Kayak sudah sekedar nulis aja begitu loh, satu. Kedua lagi, begitu saya teliti, kan saya baca sedikit, saya belum semuanya ya. Saya temukan keanehan-keanehan. Bila orang melapor, ya kan, orang melapor nih ya, yang dilaporkan itu peristiwa sebelumnya. Contohnya saya bulan Maret contohnya, saya melaporkan. Berarti peristiwa apa yang saya laporkan? Peristiwa yang sebelum bulan Maret itu. Tapi link-link yang diajukan sebagai bukti-bukti itu, ya kan, kami temukan itu bulan April, bulan Mei, setelah bulan Maret. Tidak ada orang melaporkan peristiwa yang belum terjadi. Ya kan? Kok hebat mereka bisa tahu peristiwa belum terjadi? Emangnya Nabi Haidir, saya katakan begitu, itu canda ya. Jadi intinya begitu. Keanehan-keanehan inilah yang kami ingin lawan. Ya. Kemudian masalah tadi, ada keramaian tadi, keributan tadi itu. Itu pasalnya jelas ya. Begitu dilimpahkan ke pengadilan, maka dokumen yang dipunyai oleh hakim, dokumen yang dipunyai oleh jaksa, dokumen yang dipunyai oleh PH atau advokat, itu harus sama. Nggak boleh hakim lengkap, kemudian jaksa lengkap, kami tidak lengkap. Nah, pertanyaan saya, ada apa ini gitu loh. Karena saya kan datang pada waktu tahap 2 itu penyerahan, itu 1 meter lebih itu tingginya. Tapi yang diberikan pada kami itu ya nggak 1 meter. Ya. Nggak 1 meter, yang diterima nggak selengkap hakim. Ya itu, makanya kami komplain. Dan seharusnya, ya kan, sudah diberikan pada kami pada saat itu, sehingga dalam pembuatan nanti perlawanan itu, termasuk kami juga cari apa ya, unsur-unsur di BAP itu.
Apa sih yang diomongin Jokowi? Ya itulah diantaranya yang kami juga ingin ambil. Tapi belum diserahkan pada kami. Makanya pada waktu ditanya, bagaimana Anda akan melakukan perlawanan? Saya bilang, kami tidak akan melakukan perlawanan jika kami tidak diberikan berita acara pemeriksaan. Tegas sekali kami. Jadi bukannya kami ngelawan hakim, tidak. Kami bahkan meluruskan. Gitu loh. Nah bagaimana kita bisa memberikan jawaban kalau soalnya belum diberikan? Kan begitu kalau orang ulangan itu. BAP-nya aja nggak lengkap diterima ya Pak? Kami masalahkan. Baik, Pak Abdullah, kan tuduhannya ini Dr. Tifa fitnah dan pencemaran nama baik, Pak. Itu ada nggak dalam tadi persidangan disebutkan ini fitnahnya bagian ini pencemaran nama baiknya pas bagian ini, disebut nggak di situ Pak Abdullah? Kan saya bingung. Itu kan yang dituduh itu kan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah kalau Roy Suryo dan kawan-kawan, apa yang diomongkan Roy Suryo, apa yang diomongkan kawan-kawannya, apa yang diomongkan Dr. Tifa, apa sama? Apakah kalau orang nyanyi itu dia nyanyi bareng? Kan pasti beda. Akibatnya kita nggak tahu, kita ini kan nggak tahu apa sih. Makanya ditanya, dokter paham? Dijawab sama saya, kalau bahasanya saya paham, tapi maksudnya saya tidak paham. Kami aja beberapa lawyer kami juga nggak paham. Oke. Gitu loh. Berarti Ya, repot juga ya Pak ya, dituduh fitnah, akan tetapi bukti yang ditampilkan adalah Roy Suryo dan kawan-kawan, begitu Pak Abdullah? Nah iya, kalau Roy Suryo memang dia mengaji 1 lembar ijazah itu. Resmond 1 lembar ijazah itu. Tertiba apa? Nggak pernah dia ribut-ributin soal itu. Sebenarnya kalau saya lihat ya kan, dakwaan ini mendasarkan pada 3 orang yang melaporkan yang sebelumnya, yaitu penghasutan itu, yang mana itu tidak ada di dalam dakwaan karena laporan mereka tidak terbukti. Baik. Seharusnya dipilah-pilah. Seharusnya ini tidak harus terjadi gitu loh peristiwa ini. Baik. Ya itu kan hampir sama dengan restorasi justice kemarin kan, ya kan? Salah satu mekanisme restorasi justice itu pencabutan laporan. Nah, laporan itu kan ada nomornya, laporan nomor sekian, kan begitu. Iya kan? Nah, pencabutan laporan. Nah, kalau pencabutan laporan, sedangkan di laporan 1 laporan itu ada 8 orang, seharusnya 8-8-nya tercabut. Baik. Itu rasanya. Baik. Kalau sudah laporan nomor sekian dicabut, jangankan orangnya, konsiderannya pun sudah tidak ada lagi, gitu loh. Tidak hanya 1 persatu orang saja gitu ya. Baik. Iya, kecuali pencabutan laporan beberapa orang, lain cerita. Itu pun nggak ada aturannya. Kalau cabutan ya dicabut, itu konsekuensi dari restorasi justice. Bahkan tidak boleh lebih, ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Sedangkan Resmond termasuk kan yang kena pasal 3235, yaitu berapa tahun? 8 tahun dan 12 tahun. Tapi kok bisa direstorasi? Dari awal ini sudah cacat dalam kandungan, bahkan mati dalam kandungan, bukan cacat. Baik. Dilanjutkan hanya cacat. Saya ke Prof. Hipnu dulu ya Pak Abdullah ya. Prof. Hipnu gimana Prof. Hipnu? Ya, saya kira menarik apa yang disampaikan Pak Abdullah tadi ya. Jadi kalau menurut saya itu amunisi Pak Abdullah sebagai bentuk perlawanan nanti terhadap lokus dan tempus deliktinya yang tidak jelas. Gitu. Karena namanya surat dakwaan itu mahkotanya penuntut umum. Dalam pasal 75 dikatakan, apabila suatu surat dakwaan syarat material, kalau syarat formil tadi dan kawan-kawan tadi bisa disalahkan itu, syarat material tidak terpenuhi, maka dinyatakan batal demi hukum. Nah, batal demi hukum dianggap tidak pernah ada. Ini saya kira sebagai bentuk celah yang cukup luar biasa. Kalau memang apa yang sampaikan Pak Abdullah itu betul yang kita dengar, itu luar biasa, baik tentang subjeknya maupun tentang objeknya. Nah, itu loh. Tadi objeknya itu harus jelas. Objeknya apa ini? Itu loh. Kaitannya pemalsuan, apa kaitan pencemaran atau apa? Subjeknya siapa orangnya, dan kawan-kawan itu bisa 5 bisa 6. Padahal kalau menyebut orang harus jelas, nama keliru, nama pun juga keliru, apalagi dan kawan-kawan. Abdullah itu L-nya 1 atau L-nya 2 itu juga jadi masalah. Nah, disitulah saya kira
suatu harus yang dipersiapkan oleh advokat Pak Abdullah terkait dengan perlawanan terhadap surat dakwaan, karena dalam suatu persidangan itu ada dua evaluasi. Evaluasi pertama terhadap pra peradilan, evaluasi kedua terhadap perlawanan. Yang dulu namanya eksepsi, begitu. Iya. Baik, Prof. Hipnu, ini kalau soal berita acara pemeriksaan yang ternyata hakim jaksa itu punya lebih lengkap, tapi kuasa hukum dari Dr. Tifa ternyata tidak selengkap itu bagaimana, Prof? Ya, kalau kita bicara idealnya harus sama-sama lengkap, karena ini untuk mencari kebenaran material. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Apa yang disampaikan oleh penuntut umum juga sama apa yang disampaikan oleh hakim maupun penasihat hukum. Itu yang dilakukan. Mungkin tidak lengkapnya itu gini Pak Abdullah, atau berita acara yang dulu, tapi surat dakwah itu harus jelas memperlihatkan sebagai bentuk adanya suatu lokus dan tempus deliktinya. Karena ini untuk persiapan perlawanan. Saya kira sebagai bentuk yang sampaikan keberatan penasihat hukum itu bagus itu, karena sebagai koreksi ke depan ya. Sehingga dalam sepertinya suatu keseimbangan. Karena peradilan kita itu ada keseimbangan, itu loh. Gimana Pak Abdullah? Kompetensi relatifnya juga, Prof. Ya kan, aturan yang dari Mahkamah Agung itu harus dikaji. Itu untuk, kalau nggak salah, untuk extraordinary crime itu di Pengadilan Timur itu, untuk teroris, untuk apa gitu. Nah kalau memang begitu, bagaimana mungkin yang Prapit di peristiwa sama dan kawan-kawan yang lain di Prapit di Jakarta Selatan dengan persidangan ini di Jakarta Timur? Kan aneh, kenapa nggak di satu tempat aja gitu loh? Nah itu kan aneh. Ketentuan Mahkamah Agungnya yang harus di situ itu harus dikaji. Apakah pencemaran nama baik dengan hukuman di bawah 5 tahun bahkan hitungan bulan juga dianggap sesuatu yang harus dilakukan di Pengadilan Jakarta Timur? Kalau saya teroris, saya pernah baca memang dialokasikan di beberapa pengadilan. Tapi ini kan masalah pencemaran nama baik yang sederhana gitu loh. Itu diantaranya, Prof. Gimana Prof Hipnu? Iya, kalau masalah itu memang perlu dikoreksi juga ya, karena peradilan kita berbenah. Cuma pertanyaan yang saya tahu Pak Abdullah, kenapa di Jakarta Timur itu karena Jakarta Selatan lagi perbaikan. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi tidak muat kalau memuat pengunjung yang banyak. Betul nggak itu? Tapi sebenarnya praktiknya Roy Suryo juga pengunjungnya banyak, Prof. Gimana Pak Abdullah? Roy Suryo, kenapa nggak dilakukan di Jakarta Timur juga? Ya, jadi hanya karena tempat aja yang tidak memenuhi sehingga digeser ke timur gitu loh. Nah, itu tapi kenapa Roy Suryo tetap di selatan? Saya nggak tahu kalau sebenarnya. Nah, maksudnya gini loh, Prof. Sebenarnya pengunjungnya Tifa dan Roy itu sama. Nah, kalau memang itu digeser karena diperbaiki, kenapa Roy Suryo tetap di Jakarta Selatan PN-nya? Sementara beda dengan Dr. Tifa gitu, Pak Abdullah. Nah iya, sedangkan dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa kawannya Roy Suryo di Jakarta Timur, Roy Suryonya di Jakarta Selatan? Kalau di analogi dan kawan-kawan itu dipakai. Berarti idealnya di satu tempat ya Pak Abdullah ya? Ya seharusnya kalau peristiwanya orangnya itu di mana, orang yang tersangka di mana, ya di situ dilakukan. Kalau emang nggak ada tempat, ya tetap aja di Jakarta Selatan. Ingat Ahok dulu itu, ya kan? Iya. Iya kan? Baik, gimana tuh? Istilahnya kenapa di dalam laporan yang sama, seprindik yang sama dan sebagainya dibedakan pengadilannya? Ini kan juga perlu dipertanyakan, Prof. Iya. Baik. Ya betul. Jadi memang kalau kita kompetensi relatif betul Pak Abdul itu betul. Makanya pertanyaannya apakah kaitannya kompetensi relatif atau hanya karena sarana? Ini yang saya tidak tahu gitu loh. Kalau kompetensi betul itu saya kira juga sebagai bahan untuk melakukan suatu perlawanan lagi Pak Abdullah. Jadi iya banyak hal yang perlawanan gitu loh ya. Jadi gini loh Prof, ya kan? Apalagi pasal-pasal yang dikenakan dan sebagainya. 310 itu kalau demi kepentingan umum tidak bisa dikenakan, jelas. Kalau 30 saya dikenakan, 311 otomatis rontok, nggak bisa karena itu berhubungan, ya kan? Ada baik yang undang-undang baru 310 maupun 433, ya kan? Itu ada itu ayat 3 itu demi kepentingan umum. Kenapa demi kepentingan umum? Karena ini bukan kepentingan pribadi, Prof. Apa sih pribadi mereka? Nggak ada. Mereka ini memang mengkaji ijazah umum.
ijazah yang digunakan persyaratan sebagai presiden. Berarti dokumen ini dokumen publik secara undang-undang maupun undang-undang dasar. Kita berhak untuk meneliti dan sebagainya. Masa dokter Cipam itu menilai dengan ilmunya, oh ini wajah ini terlalu lebar, oh ini kayaknya bukan yang bersangkutan. Masa itu aja terus dikenakan penghinaan. Baik. Ya kan? Baik, Bapak-bapak sekalian, kita jeda dulu ya. Ini ada informasi berikutnya tentang sidang perdana tersebut. Dr. Tifa juga menuntut pihak Jokowi menunjukkan ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara langsung. Kuasa hukum Jokowi pun menyanggupi. Kita simak dulu informasinya. Timnya Abang? Ya, memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan pembuktiannya juga nanti bisa maksimal sehingga cepat nanti kita mendapatkan keputusan yang bisa berkekuatan hukum tetap. Baik, mungkin sebelum ditanggapi Pak Abdullah, saya ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, yang dijadikan alat bukti kan sebuah tayangan video di acara Rakyat Bersuara iNews ya. Kemudian, bukankah saat itu juga Dr. Tifa hadir, tapi pihak dari kuasa hukum Joko Widodo pun hadir di sana. Ibaratnya ketika dia menyampaikan yang dianggap fitnah atau pencemaran nama baik itu, kan di saat itu juga bisa dibantah oleh pihak dari seberangnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga menarik adalah dari peristiwa ini sebenarnya apakah memang Roy Suryo dan kawan-kawan tadi disampaikan Pak Abdullah, ini salah satunya Dr. Tifa, ini bisa dimasukkan dalam objeknya adalah Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut dan Dr. Tifa masuk di situ. Gimana tuh Pak Prof. Hipnu? Ya, jadi kalau objek orang itu harus jelas. Oke. Tidak bisa dengan kawan-kawan. Kawan-kawan itu bisa masuk terjadi kesesatan nanti kalau orang-orang. Bisa nanti Mas Juni, Mas Juna, keliru nanti, nggak bisa, harus jelas. Salah huruf aja sudah keliru, apalagi kawan-kawan. Oke, itu satu. Dan dua, terkait dengan dalam suatu teks talk show ya, itulah talk show. Ya. Makanya di sini kenapa undang-undang itu menyatakan sebagai delik bersifat aduan? Karena merasa namanya tadi. Itulah yang dikatakan sebagai konstruksi ilmu hukum itu nama pribadi yang merasa waduh saya tercemar ini namanya gitu loh. Nah itu Mas yang jadi problem itu. Sehingga kalau memang seseorang tidak tercemar nggak masalah, lah ini tercemar makanya dikonstruksinya delik aduan gitu. Oke, baik. Pak Abdullah. Itu Mas menurut saya Mas, ya. Silakan Pak Abdullah. Apanya silakan? Iya, kalau kita lihat tadi kan dari pihak kuasa hukum Joko Widodo siap dia menunjukkan ijazahnya. Berarti itu kuncinya di situ Pak Abdullah. Sebentar, ini kan sekarang kan juga dakwah itu kan dibuat oleh jaksa. Iya kan? Ya. Berarti apa? Kok dia bisa tahu apa jaksa bareng-bareng mereka ngerjainnya? Ya kan? Kan ini mereka kan sudah selesai. Udah dibahas kejaksaan. Kalau mereka lebih tahu dari kami sendiri kuasa hukumnya bingung lihat dakwaan itu. Kok dia dengan jelas sosial parti sempurna dan sebagainya. Apakah dia ikut andil gitu loh dalam pembuatan itu? Ya kan? Nah, dan satu hal lagi, peristiwa-peristiwanya itu dari awal kan sudah nggak benar. Bahkan saya katakan mereka itu cacat dalam kandungan. Kenapa demikian? Seharusnya laporan polisi itu dari awal sudah batal demi hukum, Prof. Ada dua hal. Satu, peristiwa di Barreskrim itu belum selesai. Karena mereka pada waktu pengujian laboratorium melanggar Perkap. Karena aturan Perkap itu kan laboratorium itu satu harus ada laporan polisi, kemudian harus ada BAP, berita. Itu tidak ada. Nah, dasar penghentian penyelidikan itu adalah laboratorium. Laboratorium itu melanggar Perkap mereka sendiri. Otomatis apa? Kami protes, dijawab oleh Irwasum bahwa ini belum selesai. Jadi penghentian itu sudah dianulir. Kalau dianulir mereka nggak bisa lapor di Polda, Prof. Karena Undang-Undang PSK nomor 31 2014, ya kan? Jika ada laporan, maka baik itu pelapor maupun saksi-saksi itu tidak dapat dilaporkan balik. Mereka itu pada waktu ke Jogja, 3 orang ini Roy, Tifa dan itu mereka di Jogja itu sebagai saksi bukan ahli.
Mereka ketemu wakil rektor, ketemu dekan, ditunjukkan skripsi, itu tidak boleh dilaporkan. Satu, kedua, kenapa? Dua hal bahwa ini harus batal demi hukum laporan di Polda, yaitu di konsekuensi dari RJ. Restoratif justice. Restoratif justice itu mekanismenya sebelum SP3 harus pencabutan laporan. Roy Suryo dan kawan-kawan yang menurut mereka itu dilaporkan dengan satu laporan dengan nomor laporan yang sama. Kalau itu mau di SP3 harus dicabut, semuanya tercabut, Prof. Maksud Pak Abdullah berarti ketika ada salah satu yang dicabut, restoratif tadi berarti semuanya dicabut begitu Pak Abdullah, termasuk Dr. Tifa. Pencabutan laporan. Contohnya pencabutan satu peraturan. Emang berlaku pada siapa? Pada semuanya. Untuk kampung ini aja, kampung ini enggak. Ya nggak bisa dong. Misalnya Perda dicabut contohnya. Ya kan? Karena satu laporan. Itu harusnya batal demi hukum. Satu peristiwa di Barreskrim dan peristiwa di Barreskrim itu, Prof, ya. Salah satunya. Ya, itu harus ada berita acara penyitaan. Berita penyitaan itu di KUHP lama itu pasal 1 poin 16, KUHP baru pasal 1 poin 35, yaitu dalam taraf penyidikan, penuntutan dan persidangan. Lah itu masih dumas. Terus kalau ini Pak Al-Katiri itu dumas. Kalau dumas, kenapa penghentiannya dengan SP2 lidik? SP2 dumas. Dan itu dijawab Irwasum, masih diproses, masih ditanyakan. Baik. Berarti kalau jaksa tetap menyidangkan ini, berarti jaksa ikut melanggar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 itu. Jika ada laporan, saksi pun tidak boleh dilaporkan balik. Baik. Sampai inkrah. Itu, Prof. Jadi ini cacat dalam kandungan, bahkan ngerti dalam kandungan. Seharusnya tidak ada laporan polisi ini. Harus ini perlu diseminarkan di perguruan tinggi, Prof. Iya. Banyak. Saya siap jadi narasumber. Baik, Prof Ibnu mungkin terakhir bagaimana menanggapinya, Prof? Cacat dari sebelum kandungan kata Pak Abdullah tadi. Mati dalam kandungan. Mati dalam kandungan. Oke, mati dalam kandungan. Mati dalam kandungan. Tapi proses sekarang sudah berjalan. Sudah dibacakan, kan gitu kan, mau dibacakan. Oleh karena itu, mau tidak mau, Pak Abdullah sebagai advokat harus merinci cacat tadi. Kalau yang dalam ilmu hukum namanya kesesatan. Ada kesesatan, mistak. Ilmu hukum, mistak. Bisa mistak tentang objek maupun mistak tentang aturan yang ada. Itulah yang saya kira sebagai bahan untuk perlawanan dalam membaca baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam pembuatan surat dakwaan. Kira-kira gitu. Pak Dudi. Baik. Prof, begini, Prof. Banyak orang bilang ini adalah akhir daripada proses hukum. Oh tidak, ini mulai bahkan. Baru awal, Pak Abdullah. Beginning of the game. Karena apa? Sekarang lawyer yang berbicara, this is show time. It's show time. Persidangan ini bisa tahunan, Prof, mungkin sampai 3 tahun lebih. Coba Prof bayangkan. Ya kan? Coba Prof bayangkan, ya kan? Mereka mengumpulkan saksi-saksi sampai katanya 135, belum ahli, belum saksi dari kita. Anggap aja 150 keseluruhan. Ini saja. Baru pembacaan dakwaan itu sudah sampai mau sore. Biasanya minimal kalau kami yang pegang itu maksimal 2 orang yang sampai malam itu kadang-kadang. Anggap aja kalau 1 orang satu minggu, ya kan? Dengan 150 itu kita perkecil ya. Baik. Berarti 150 kali 7 itu 1000 lebih, Prof. Baik, Pak Abdullah. Prof Ibnu, sayang waktu kita terbatas, Pak Abdullah. Saya waktu terbatas. Nanti seru banget kalau kita 1000 lebih, ya kan? Sedangkan 1 tahun itu 360 hari. Berarti berapa tahun itu? 4 tahun mungkin sampai pemilihan presiden ke depan. Baik, menarik. Pak Abdullah, nanti main ke studio Sindo ya, Prof Ibnu juga ya. Akan lebih menarik kalau kita di sini nanti diskusinya ya. Terima kasih banyak, Bapak-bapak. Sehat selalu, semoga proses persidangan lancar nanti. Selamat malam, Assalamualaikum.